Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Anak-anakku sekalian, kelas 11 MA Ashifa atau kelas 5 Pondok Pesantren Ashifa Muhammadiyah Bantul. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pelajaran ilmu kalam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian dari Isra dan Mi'raj, ya, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Maka pada kesempatan kali hari ini kita akan melanjutkan, ya, yaitu mengenai perjalanan atau kisah dari Isra Mi'raj itu sendiri, mulai dari tahun terjadinya sampai kemudian latar belakang terjadinya peristiwa itu, ya. Menurut pendapat yang paling kuat, ya, di antara pendapat-pendapat yang lain terkait dengan kapan terjadinya Isra wal Mi'raj itu, ya, sebagian besar ulama mengukuhkan pendapat bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, ya, itu pendapat yang paling kuat. Adapun rentetan peristiwa atau latar belakang terjadinya, kita ketahui, ya, dari sejarah bahwa pada tahun 10 kenabian, ya, tahun dimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, adalah tahun-tahun yang berat, ya, bagi Rasulullah Muhammad SAW, dimana tahun-tahun sebelumnya, ya, pada periode Mekah ini Rasulullah menghadapi tekanan demi tekanan yang cukup dahsyat, ya. Namun setelah tahun 10 dari kenabian ini, tekanannya semakin kuat. Mengapa? Karena pada tahun ke-10 ini Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat berpengaruh dan sangat dicintainya. Yang pertama, Rasulullah kehilangan istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ya, ini membuat Rasulullah juga merasa sangat bersedih, ya, atas perginya atau meninggalnya sang istri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Di samping Rasulullah sangat bersedih, Rasulullah juga kehilangan orang yang selama ini sangat berpengaruh menopang dakwahnya, ya. Karena Khadijah itu adalah sosok wanita yang sangat disegani di suku Quraisy, ya. Sehingga ketika Rasulullah bersama-sama dengan Khadijah, ya, orang-orang Quraisy, ya, masih agak segan dengan istrinya, sehingga tidak berlebih-lebihan dalam menyakiti Rasulullah. Kemudian yang kedua, orang kedua yang meninggal juga pada tahun itu, yaitu orang yang sangat berpengaruh di kalangan suku Quraisy dan juga dia orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu pamanda beliau Abu Thalib, ya. Kita ketahui bahwa Abu Thalib ini meninggal, ya, masih dalam keadaan belum masuk Islam, ya. Rasulullah sudah berusaha untuk mengajak beliau masuk Islam, namun pengaruh dari Abu Jahal dan kawan-kawan lebih kuat, sehingga beliau belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib ini meskipun sampai akhir hayatnya, ya, belum mau atau belum berkenan masuk ke dalam dinul Islam, namun luar biasa, ya, perlindungan, penjagaan dan kecintaan beliau pada Rasulullah Muhammad SAW, ya. Jadi Abu Thalib ini senantiasa menjaga, melindungi, ya, Rasulullah dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Maka dengan meninggalnya Abu Thalib, tentu Rasulullah juga kehilangan orang yang senantiasa menopang dakwah beliau. Maka dua orang yang sudah selama ini menopang dakwah Rasulullah dan sudah meninggalkan beliau, akhirnya membuat, ya, beliau posisinya semakin terdesak, ya, di Makkah Al-Mukarramah, ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy semakin kuat, ya, semakin gencar, ya, dalam menyakiti beliau, dalam mengintimidasi beliau, memaksa beliau untuk menghentikan dakwahnya. Namun sejengkal pun Rasulullah tidak pernah mundur dari dakwah beliau. Sehingga tahun itu, ya, lebih dikenal dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Sehingga tidak lama setelah kejadian itu, ya, tanggal 27 Rajab terjadilah suatu peristiwa yang mana peristiwa itu disebut peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini sebagian besar para ulama menyebut sebagai suatu tasliyah. Apa itu tasliyah? Tasliyah adalah Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Mi'raj ini adalah satu, ingin menghibur
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena sedang dalam puncak kesedihan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menguatkan hati dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu sedang tertimpa suatu kesedihan yang mendalam dan tekanan yang cukup kuat dari orang-orang kafir Quraisy. Itulah yang kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala kemudian memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari satu malam. Awal dari kisah Isra Mi'raj sendiri, jadi apa yang saya ceritakan tadi adalah latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ya. Sekarang kisah itu sendiri pada suatu malam Rasulullah Muhammad SAW selepas sholat Isya beliau rebahan ya. Jadi tanggal 27 Rajab itu beliau rebahan di Masjidil Haram ya. Tiba-tiba malaikat Jibril menghampiri beliau ya. Kemudian Rasulullah mengalami suatu peristiwa yang mana dada beliau itu dibelah, kemudian hati beliau dicuci dengan air zam-zam, kemudian segala hal yang buruk itu dihilangkan ya, disucikanlah hati Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian setelah itu ada suatu kendaraan yang kemudian disebut buruk, itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat itu kemudian Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, mengimami ruh para nabi terdahulu, para rasul dan nabi terdahulu. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa. Ya, di halaman Masjidil Aqsa, malaikat Jibril sudah menyediakan antara khamr dan susu. Ya, kemudian Rasulullah memilih untuk meminum susu. Jibril mengatakan pada Muhammad, wahai Muhammad, engkau telah memilih kesucian. Itu yang jadi air susu itu adalah lambang dari suatu kesucian. Nah setelah itu baru Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan ya dalam suatu perjalanan Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Maka dalam perjalanan itu ada serangkaian peristiwa perjumpaan Rasulullah Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ya. Kemudian ada juga dialog antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari balik tabir, Rasulullah Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kita kaji lagi pada pertemuan yang akan datang mengenai bab Isra Mi'raj ini. Demikian, banyak khilaf, mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan ya kalian resum ya apa yang sudah saya sampaikan ini ya, kemudian dikumpulkan ya, diupload ya melalui Google Classroom. Saya tunggu ya selambat-lambatnya nanti pada pukul 00 ya. Selamat mengerjakan, selamat menyimak apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nun wal qalam yawma masturun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.